Di Hong Kong ada sebuah gedung bernama Wohing yang bahkan setelah bertahun-tahun berlalu masih membuat sebagian warga sekitar merasa merinding. Di tempat inilah seorang pria dengan kejam menghunus pisau kepada kekasihnya bukan hanya sekali atau 10 kali melainkan ratusan kali. Kasus tersebut bahkan sempat menimbulkan perdebatan di pengadilan. Mengapa semuanya bisa berakhir seperti ini? Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada Sabtu sore 12 September 2009, sekitar pukul 3, pintu sebuah minimarket di Jalan Ruzhou, Sham Shui Po tiba-tiba terbuka. Seorang pria dengan wajah panik berlari masuk ke dalam toko, ia menoleh ke sekeliling, lalu dengan cepat berjalan mendekati manajer toko dan bertanya, apakah Yang Xiuyu tidak masuk kerja hari ini? Manajer toko segera mengenali pria tersebut karena ia sering mampir ke tokonya. Namanya Chen Baisheng, berusia 38 tahun, seorang sopir minibus yang sering melewati daerah itu. Sementara Yang Xiuyu yang disebutnya tadi adalah pegawai toko tersebut. Ekspresi Chen Baisheng tampak semakin cemas karena sejak kemarin ia sudah tidak bisa menghubungi Yang Xiuyu. Pagi harinya ia bahkan sempat datang ke rumah Yang Xiuyu untuk memastikan keadaannya, namun meski sudah diketuk berulang kali, tetap tidak ada jawaban. Setelah berdiskusi dengan manajer toko, keduanya mulai khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi dan akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi. Mendapat laporan itu, polisi segera bergerak menuju tempat tinggal Yang Xiuyu. Lokasinya berada di lantai 5 gedung Wohing yang berjarak 1,2 km atau sekitar 20 menit dengan berjalan kaki dari minimarket. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa selain Yang Xiuyu, di tempat itu juga tinggal kekasihnya. Karena sang kekasih juga tidak bisa dihubungi, polisi akhirnya meminta bantuan putri dari Yang Xiuyu untuk membukakan pintu. Dan begitu pintu terbuka, dugaan terburuk pun menjadi kenyataan seketika bau darah yang menyengat menyeruak keluar. Polisi segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan meminta orang yang hadir untuk tetap di luar agar tidak merusak tempat kejadian perkara. Rumah itu tidak terlalu besar dan saat petugas masuk, pendingin udara masih menyala, sementara jendelanya tertutup rapat. Kondisi ruangan tampak berantakan dengan jelas menunjukkan adanya jejak tanda perkelahian. Tak jauh dari pintu masuk, seorang wanita tergeletak di lantai dalam genangan darah tanpa mengenakan pakaian, hanya 2 handuk kecil yang menutupi sebagian tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi dengan luka yang begitu parah hingga nyaris tak bisa dikenali. Di dekatnya polisi menemukan sebuah kondom bekas. Dengan temuan itu, kasus ini pun segera dinyatakan sebagai pembunuhan. Polisi menutup seluruh akses keluar masuk gedung dan memanggil bala bantuan. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa korban sudah meninggal dan berdasarkan suhu tubuh, perkiraan waktu kematian adalah dalam 24 jam terakhir. Penyebab kematian adalah kehabisan darah dan kerusakan parah pada beberapa organ tubuh. Dari hasil tes juga diketahui sebelum meninggal korban sempat berhubungan seksual. Namun DNA yang ditemukan di dalam tubuhnya berbeda dengan DNA di kondom yang ditemukan di sampingnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum kematiannya ada 2 orang berbeda yang terlibat. Berdasarkan pengenalan dari pelapor Chen Baisheng, korban akhirnya dipastikan sebagai Yang Xiuyu yang sebelumnya dilaporkan hilang. Bagian atas kepala korban terdapat 30 luka tusukan bertumpuk, beberapa menembus hingga ke tulang, rambutnya terpotong sebagian, bahkan sebagian tulang tengkoraknya terbelah. Wajahnya mengalami 40 luka tusukan tumpang tindih, rahang patah, dan beberapa gigi copot, hingga wajahnya menjadi sulit dikenali. Bagian leher korban bahkan lebih mengerikan, terdapat bekas cekikan dan di belakang lehernya ada luka sayatan sepanjang 11 cm yang menembus hingga ke tulang belakang, yang diduga menjadi luka mematikan. Secara keseluruhan, tubuh korban memiliki lebih dari 200 luka tusukan. Dalam penyelidikan di tempat kejadian, polisi menemukan dan membawa beberapa perabotan yang berlumuran darah, termasuk sebuah lemari kayu kecil, sebuah kursi, serta sprei tempat tidur. Di dalam rumah juga ditemukan sebilah pisau dapur berlumuran darah yang kemudian dikonfirmasi sebagai senjata pembunuhan. Di dinding tangga koridor, polisi juga menemukan jejak telapak tangan berdarah yang jelas terlihat. Dari bentuk luka yang ada, disimpulkan bahwa Yang Xiuyu masih dalam keadaan sadar ketika diserang. Ia sempat berusaha menangkis dengan tangannya sehingga meninggalkan banyak luka pertahanan. Dari pola percikan darah tampak bahwa ia berjuang keras dan menabrak beberapa perabot saat melawan sebelum akhirnya mengalami luka parah di atas tempat tidur. Pelaku diduga sempat mencoba membuka jendela, mungkin berniat melemparkan korban keluar, namun tidak berhasil. Selain luka tusukan yang sangat banyak, bekas cekikan di leher korban menunjukkan bahwa pelaku pernah mencekiknya dengan kedua tangan.
Meski cekikan itu tidak langsung menyebabkan kematian, namun cukup kuat untuk membuat korban pingsan atau kehabisan napas saat berusaha melawan. Karena jumlah luka yang begitu banyak, ahli forensik tidak dapat menentukan dengan pasti durasi serangan, namun diperkirakan aksi kekerasan berlangsung selama puluhan menit, bahkan mungkin beberapa jam. Setiap tusukan dilakukan dengan kekuatan penuh menunjukkan bahwa pelaku diliputi oleh kebencian dan emosi yang sangat kuat. Berdasarkan seluruh bukti tersebut, polisi menduga Yang Siu-yu memiliki konflik pribadi dengan seseorang dan menjadi korban kekerasan seksual serta pembunuhan brutal oleh lebih dari satu pelaku. Yang Siu-yu berusia 35 tahun dengan tinggi 163 cm dan berat 49 kg, bertubuh ramping dan mungil. Ia lahir di provinsi Guangdong dari keluarga berada. Setelah lulus kuliah, ia pernah bekerja sebagai pegawai administrasi, kemudian datang ke Hong Kong dan sering berpindah pekerjaan. Saat peristiwa terjadi, ia bekerja sebagai pegawai minimarket. Menurut teman-temannya, meskipun kehidupan pribadinya agak rumit, namun ia dikenal jujur, baik hati, dan jarang berselisih dengan orang lain. Polisi juga mewawancarai tetangga sekitar. Salah satu warga mengaku bahwa pada hari kejadian, ia mendengar pertengkaran hebat dari arah kamar korban, namun tidak menyangka hal itu akan berakhir dengan pembunuhan tragis. Warga lain mengatakan bahwa karena pekerjaannya, Yang Siu-yu sering berinteraksi dengan banyak pria, sehingga menarik perhatian beberapa orang yang menyukainya. Hal itu membuat pacarnya menjadi sangat cemburu, dan mereka hampir setiap hari bertengkar, bahkan pernah sampai Yang Siu-yu berlutut sambil menangis memohon ampun. Ada juga kesaksian yang menyebutkan bahwa pacar Yang Siu-yu terlihat di sekitar lokasi kejadian pada waktu yang berdekatan dengan peristiwa tersebut. Berdasarkan petunjuk ini, polisi menduga bahwa kasus ini berkaitan dengan masalah asmara dan kemudian memusatkan penyelidikan pada kekasih yang tinggal serumah dengan Yang Siu-yu. Dari hasil penyelidikan, pria itu diketahui bernama Liang Yaoxiang, berusia 40 tahun, lahir di provinsi Guangdong, memiliki seorang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Dulu ia memiliki keluarga yang bahagia, namun setelah mantan istrinya pindah ke Hong Kong untuk bekerja, wanita itu kemudian jatuh cinta pada pria lain. Pukulan emosional itu membuat Liang Yaoxiang mengalami depresi ringan. Akhirnya mereka berpisah dan hidup terpisah. Beberapa waktu kemudian dalam sebuah pertemuan bermain mahjong yang diadakan oleh teman-temannya, Liang Yaoxiang bertemu dengan Yang Siu-yu. Yang Siu-yu memiliki wajah yang manis dan kepribadian ceria serta terbuka. Kebetulan, saat itu ia juga sedang mengalami masalah rumah tangga dengan suaminya. Semakin lama mereka saling mengenal, semakin jelas pula bahwa keduanya memiliki banyak kesamaan. Usia mereka tak jauh berbeda, sama-sama berasal dari Guangdong, masing-masing memiliki seorang anak perempuan dan pernah melalui pernikahan yang gagal. Semua kesamaan ini membuat hubungan mereka cepat menjadi akrab, dan dari kedekatan itu benih cinta pun mulai tumbuh. Namun pada saat itu Yang Siu-yu sedang hamil, ayah dari janin tersebut adalah rekan kerjanya yang 5 tahun lebih muda bernama Lu Weijie. Setelah melakukan aborsi, barulah Yang Siu-yu dan Liang Yaoxiang resmi menjalin hubungan. Mereka sepakat bahwa setelah Yang Siu-yu memperoleh izin tinggal di Hong Kong, keduanya akan mengakhiri pernikahan masing-masing secara resmi dan memulai hidup baru bersama. Sekitar 5 bulan sebelum tragedi, mereka pun mulai tinggal bersama di sebuah unit apartemen kecil di gedung Wohing. Meski luasnya tidak besar, apartemen itu memiliki dapur dan kamar mandi sendiri, serta biaya sewanya cukup murah. Keduanya merasa puas dan bahagia dengan kehidupan sederhana itu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Liang Yaoxiang bekerja dengan sangat keras. Ia pernah menjadi tentara yang membuatnya memiliki fisik yang kuat, dan setelah itu bekerja di berbagai bidang, kebanyakan pekerjaan kasar seperti buruh pindahan dan kurir pengiriman. Penghasilannya sekitar $10.000 Hong Kong per bulan dan ia menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Setelah laporan pembunuhan diterima, polisi berusaha menghubungi Liang Yaoxiang karena ia menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut. Namun teleponnya tidak pernah diangkat. Polisi kemudian mendatangi putrinya dan kesaksiannya memperkuat dugaan bahwa Liang Yaoxiang memang pelaku pembunuhan. Putrinya mengingat beberapa waktu sebelumnya ayahnya datang ke rumahnya. Saat itu begitu melangkah masuk, ia langsung berlutut di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Ia terus-menerus meminta maaf, kemudian berpesan agar putrinya hidup baik bersama ibunya. Setelah didesak oleh putrinya, Liang Yaoxiang akhirnya mengaku bahwa ia telah membunuh Yang Siu-yu dan mengatakan bahwa ia harus kembali ke Guangdong untuk suatu urusan, serta tidak akan kembali ke Hong Kong dalam waktu dekat. Putrinya awalnya berniat menunggu sampai emosi sang ayah tenang, lalu membujuknya agar menyerahkan diri.
Namun pada sore hari yang sama, ia kembali menerima telepon dari ayahnya. Dalam panggilan itu, sang ayah berkata bahwa dalam 1 atau 2 hari ia akan pergi ke surga dan meminta putrinya untuk berhenti makan daging serta mengingat untuk membakar dupa untuknya. Setelah mengatakan itu, Liang Yaoxiang menutup telepon, lalu seolah menguap dari dunia, sama sekali kehilangan kabar. Setelah mendapatkan petunjuk tersebut, polisi khawatir ia akan bunuh diri karena takut menanggung hukuman, sehingga segera menghubungi berbagai pihak untuk mencari keberadaannya. Akhirnya diketahui bahwa pada pukul 12 siang hari itu, ia telah meninggalkan Hong Kong. Namun ketika pencarian besar-besaran masih berlangsung, terjadi hal tak terduga. Hanya 1 hari kemudian, Liang Yaoxiang justru kembali ke Hong Kong melalui pos perbatasan Shenzhen Bay dan segera ditangkap oleh polisi. Dalam pemeriksaan, ia mengakui seluruh perbuatannya dan menjelaskan secara rinci kronologi kejadian. Sehari sebelum kejadian, yaitu pada 11 September, Yang Xiuyu menelepon Liang Yaoxiang dan memberitahunya bahwa ia sedang libur. Yang Xiuyu mengatakan bahwa hari itu ia sengaja memasakkan sup khusus untuknya. Ia juga berpesan agar Liang Yaoxiang pulang lebih cepat setelah kerja supaya supnya tidak keburu dingin. Namun saat pulang ke rumah, Liang Yaoxiang mendapati rumah kosong, spray berantakan, dan di atas tempat tidur terdapat beberapa helai rambut laki-laki. Hal itu langsung membuatnya curiga bahwa Yang Xiuyu berselingkuh. Sebelumnya, Yang Xiuyu sering beralasan berganti jadwal kerja dengan rekan dan tidak pulang semalaman. Hal ini telah lama menimbulkan kecurigaan di hati Liang Yaoxiang, tetapi demi menunjukkan kepercayaan, ia tidak pernah mendatangi tempat kerja Yang Xiuyu untuk menyelidiki. Ia juga tidak pernah melihat ponselnya. Terkadang ketika Yang Xiuyu membawa pulang perhiasan atau tas baru, ia selalu beralasan bahwa itu adalah hadiah dari asuransi. Namun kini melihat keadaan rumah yang berantakan, Liang Yaoxiang mulai mengingat banyak hal yang selama ini ia abaikan. Seperti tisu bekas bungkus kondom, bahkan sikat gigi dan handuk baru yang tiba-tiba muncul di rumah. Pernah suatu kali ia melihat Yang Xiuyu berbaring telanjang di tempat tidur sambil tersenyum manis berbicara lewat telepon. Yang paling membuatnya tak bisa tenang, ini bukan kali pertama dia menemukan kondom bekas di tong sampah lantai 2 di mana itu berasal dari kantong sampah rumahnya sendiri. Rangkaian petunjuk ini menghancurkan seluruh sisa harapan Liang Yaoxiang yang memang sudah menderita depresi ringan. Ia mulai mengalami hipoglikemia dan insomnia. Ia pernah menanyakan langsung pada Yang Xiuyu, tetapi selalu mendapat alasan yang mengelak. Karena tak punya bukti pasti, ia memilih diam. Namun kali ini ia tak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Ia kembali ke tong sampah di lantai 2 untuk memastikan, dan benar, ia menemukan kondom bekas di dalam kantong sampah yang berasal dari rumahnya sendiri. Saat itu juga semua harapannya lenyap. Ia segera menelepon Yang Xiuyu, memerintahkannya dengan marah agar segera pulang. Tak disangka Yang Xiuyu justru menolak mentah-mentah dan menertawakannya, menyebutnya pemungut sampah, lalu menutup telepon. Meski percakapan itu singkat, Liang Yaoxiang sempat mendengar suara laki-laki lain di seberang yang seolah berkata, "Itu dia, ya?" Ia mencoba menelepon kembali, tetapi Yang Xiuyu menjawab dengan nada tidak sabar, mengatakan bahwa suara itu berasal dari televisi. Namun Liang Yaoxiang tahu, Yang Xiuyu hampir tidak pernah menonton TV. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, sambungan telepon kembali diputus. Sekitar tengah malam, Yang Xiuyu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Menghadapi Liang Yaoxiang yang cemas, ia bersikap arogan dan tidak berusaha menghindar. Liang Yaoxiang merasa hancur, ia lalu menanyakan tentang kondom, namun Yang Xiuyu bersikeras bahwa itu kesalahpahaman. Ia bahkan berkata jika dirinya alergi terhadap kondom untuk mengalihkan topik. Liang Yaoxiang merebut ponselnya dan mendapati semua riwayat panggilan serta pesan telah dihapus. Tindakan menghapus bukti ini membuat Liang Yaoxiang merasa putus asa. Setelah mandi, Yang Xiuyu justru mengajaknya berhubungan intim, namun mungkin karena emosi dan tekanan sebelumnya, hubungan itu hanya berlangsung 2 menit. Keduanya kembali bertengkar, yang kali ini jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Yang Xiuyu semakin menjadi-jadi, ia mulai mengejek ketahanan Liang Yaoxiang dengan membandingkannya dengan mantan suami dan kekasih gelapnya. Ia bahkan mengambil kondom bekas yang ditemukan Liang Yaoxiang di tong sampah, lalu memaksanya ke dalam mulut Liang Yaoxiang sambil menantang, "Kalau kau memakannya, kau tak akan bertanya lagi." Pada saat itu, harga diri Liang Yaoxiang hancur berkeping-keping. Ia merasa sangat terhina, dipenuhi amarah, bahkan sempat berlari ke jendela dengan niat mengakhiri hidupnya, namun berhasil dicegah. Dalam keputusasaannya, ia memohon dengan suara rendah agar Yang Xiuyu berhenti mempermalukannya. Namun Yang Xiuyu sama sekali tidak peduli, malah terus berkata kasar dan menghinanya.
Tak sanggup menahan diri lagi, Liang Yaoxiang akhirnya menampar Yang Xiuyu 2 kali, lalu mencekik lehernya. Ia baru melepaskan cengkeramannya setelah mendengar Yang Xiuyu berteriak minta tolong. Merasa harga dirinya juga terluka, Yang Xiuyu membalas dengan marah dan berteriak, "Aku tahu kau pergi ke Tiongkok untuk berselingkuh. Lalu mengapa aku tidak bisa? Apa yang mengejutkan tentang wanita yang berselingkuh? Bukankah istrimu dulu juga berselingkuh? Aku ragu jika putrimu itu bukan darah dagingmu." Kalimat itu bagaikan pisau yang menusuk langsung ke hati Liang Yaoxiang. Emosinya yang sempat bereda kembali memuncak. Ia langsung mendorong Yang Xiuyu hingga jatuh ke lantai. Namun amarahnya belum juga reda. Dalam keadaan kalap, ia menuju dapur meneguk beberapa teguk minuman keras untuk menambah keberanian, lalu mengambil sebilah pisau dapur dan mulai menebas kepala Yang Xiuyu secara membabi buta. Meski sudah terluka, Yang Xiuyu tetap membalas dengan rangkaian kata tajam. Ia berkata bahwa satu-satunya hal yang ia pedulikan hanyalah putrinya dan kini wajahnya rusak, tak akan ada yang mau padanya, jadi lebih baik mati saja. Ucapan itu seperti menyiram bensin ke api. Liang Yaoxiang semakin kalap dan hantaman pisaunya semakin brutal hingga beberapa gigi Yang Xiuyu ikut terlepas. Liang Yaoxiang sendiri tidak ingat berapa lama ia terus mengayunkan pisau. Ketika akhirnya sadar, tubuhnya sudah lemas dan Yang Xiuyu terbaring tak bernyawa di hadapannya. Bahkan hingga menjelang ajal, Yang Xiuyu tidak pernah mengungkapkan siapa kekasih gelapnya. Melihat pemandangan mengenaskan itu, Liang Yaoxiang merasa ketakutan. Ia sempat berpikir untuk membungkus jasad Yang Xiuyu dengan selimut dan membawanya ke rumah sakit. Tetapi teringat lagi semua kata-kata hinaan yang keluar dari mulut Yang Xiuyu. Niat itu pun ia batalkan. Ia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah di tubuhnya. Terhadap semua yang telah ia lakukan, ia tidak menyesal. Ia hanya ingin segera bertemu putrinya dan orang tuanya di Guangdong untuk berpamitan sebelum mengakhiri hidupnya. Ia meninggalkan tubuh Yang Xiuyu yang masih hangat, lalu pergi begitu saja. Setelah bertemu dengan putrinya, ia mengakui perbuatannya, meninggalkan uang dan sebuah cincin emas berbandul panjang, lalu berangkat kembali ke daratan Tiongkok untuk menjenguk orang tuanya. Setelah merasa lega, ia menelan obat tidur berusaha bundir, tetapi berhasil diselamatkan oleh keluarganya tepat waktu. Keluarganya menasihatinya bahwa putrinya masih membutuhkan dirinya. Ucapan itu membuatnya sadar kembali. Selain itu, di dalam hatinya ia masih terobsesi untuk mengetahui siapa kekasih gelap Yang Xiuyu sebenarnya. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Hong Kong dan menyerahkan diri kepada polisi. Polisi sempat merasa heran dan bertanya kepadanya bagaimana ia bisa dengan pasti menemukan kantong sampah rumahnya di tong sampah lantai 2 gedung tersebut. Liang Yaoxiang menjelaskan bahwa Yang Xiuyu biasa memakai pembalut wanita dengan kemasan berwarna merah muda produksi dari Tiongkok. Kemasan seperti itu jarang ditemukan di Hong Kong. Dari ciri khas itulah ia mengenali kantong sampah tersebut. Rasa penasaran Liang Yaoxiang tentang siapa kekasih gelap Yang Xiuyu pun akhirnya terjawab melalui hasil tes DNA. DNA yang ditemukan di tubuh Yang Xiuyu adalah milik Liang Yaoxiang sendiri, sedangkan DNA di dalam kondom justru milik seseorang yang tak terduga, Chen Baisheng, orang yang melapor ke polisi. Setahun kemudian, pada Oktober 2010, kasus ini disidangkan di Pengadilan Tinggi Hong Kong dan Liang Yaoxiang secara resmi didakwa atas tuduhan pembunuhan. Isu utama yang menjadi fokus perdebatan di pengadilan adalah apakah terdakwa memiliki niat membunuh dan telah merencanakan pembunuhan tersebut? Di persidangan, Liang Yaoxiang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang pria yang sangat mencintai pasangannya dan hampir tidak pernah memukul atau memarahi Yang Xiuyu. Ia menggambarkan dirinya sebagai orang yang telah menyerahkan segalanya demi cinta ini, rela bekerja keras tanpa keluhan. Baik mencuci, memasak, bahkan hal-hal kecil seperti memeras pasta gigi atau menyiapkan sepatu pun ia lakukan sendiri untuk Yang Xiuyu. Karena Yang Xiuyu bekerja di toko serba ada dan sering harus berdiri lama, Liang Yaoxiang selalu memijat kakinya setiap malam, benar-benar memperhatikannya dalam segala hal. Bahkan di keesokan paginya, Liang Yaoxiang kerap mengantarkan sarapan ke tempat kerja Yang Xiuyu. Di rumah mereka, di atas meja masih terdapat foto Yang Xiuyu tersenyum cerah mengenakan kaos merah dan celana jeans. Di balik foto itu, Liang Yaoxiang menulis dengan rapi, "Aku akan selalu mencintaimu, kapanpun juga. Kau adalah orang yang paling kucintai sepanjang hidupku." Tulisan itu membuat semua orang di ruang sidang terdiam pilu. Setiap kali mengingat pengkhianatan Yang Xiuyu, Liang Yaoxiang merasa tidak terima. Ia mengakui bahwa di antara semua orang yang pernah ia kenal, Yang Xiuyu adalah satu-satunya wanita yang sangat ia cintai. Ia mengenang bahwa pada awal masa tinggal bersama, ia pernah melukai jarinya. Namun demi menghemat biaya, ia memilih berobat ke Tiongkok bukannya ke rumah sakit Hong Kong.
Tapi Yang Xiuyu justru menuduhnya berselingkuh dan bersenang-senang dengan wanita lain. Dalam hubungan itu sebenarnya yang berpaling hati adalah Yang Xiuyu sendiri. Menurut Liang Yaoxiang, Yang Xiuyu adalah wanita yang mata duitan dan genit, bekerja di toko serba ada sambil bermimpi naik jabatan, bahkan mencoba menggoda manajer toko untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun dalam kesaksiannya, manajer toko justru membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa Yang Xiuyu adalah karyawan yang rajin dan jujur serta tidak pernah melakukan hal-hal tidak pantas demi promosi. Liang Yaoxiang sendiri mengaku percaya bahwa tragedi ini bisa jadi terjadi karena dirinya kerasukan atau kehilangan kendali diri. Sebenarnya, rencana awal mereka adalah menikah pada tahun kedua mereka tinggal bersama, tepat pada hari ulang tahun Liang Yaoxiang. Keduanya pernah berjanji untuk saling setia bersama melewati suka dan duka, namun kini semua janji itu tinggal kenangan. Tapi pihak keluarga Yang Xiuyu menyatakan keraguan terhadap pernyataan Liang Yaoxiang. Menurut mereka, dari apa yang terlihat selama ini, Yang Xiuyu sebenarnya tidak memiliki perasaan cinta terhadap Liang Yaoxiang, dan jika Liang Yaoxiang memilih untuk meninggalkannya, tragedi ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Namun Liang Yaoxiang membela diri dengan mengatakan bahwa Yang Xiuyu pernah berkata kepadanya jika ia hanya bermain-main dengan pria lain. Ia bahkan mengancam akan bunuh diri jika mereka berpisah, menunjukkan betapa dalamnya perasaan Yang Xiuyu terhadap dirinya. Liang Yaoxiang berulang kali menegaskan bahwa ia tidak bermaksud membunuh, melainkan kehilangan kendali karena emosi dan kemarahan sesaat. Kekasih gelap Yang Xiuyu sekaligus pelapor kasus ini juga dihadirkan di pengadilan sebagai saksi. Biasanya saksi diminta menampakkan wajah sepenuhnya agar juri dapat mengamati ekspresi dan menilai kejujuran kesaksiannya. Namun Chen Baisheng sudah terlihat menutupi wajahnya sepenuhnya dengan masker dan kacamata sejak menunggu di luar ruang sidang. Ia bahkan menolak melepasnya setelah masuk ke ruang sidang, membuat semua orang yang hadir bingung dan curiga. Setelah beberapa kali diinterogasi, ia hanya beralasan dengan terbata-bata bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Hubungan antara Chen Baisheng dan Yang Xiuyu sangat penting bagi kasus ini, tetapi ketika memberikan kesaksian, Chen Baisheng tampak berusaha menghindari poin yang memberatkan. Setiap kali ditanya tentang apa yang terjadi pada hari kejadian, ia selalu menjawab dengan samar dan tidak jelas. Awalnya, ia mengatakan bahwa mereka hanya mengobrol, namun setelah terus didesak barulah ia mengakui bahwa mereka memang berhubungan intim. Mengenai detail hubungan mereka, ia mengaku sudah lupa. Ia mengatakan baru mengenal Yang Xiuyu selama sebulan dan hubungan fisik di antara mereka tidak terlalu sering terjadi. Berbeda dengan Liang Yaoxiang yang menunjukkan kasih sayang mendalam, Chen Baisheng justru bersikap acuh terhadap hubungan itu, bahkan mengaku tidak terlalu menyukai Yang Xiuyu. Satu-satunya hadiah yang pernah ia berikan padanya hanyalah sebuah perhiasan tangan dan tas. Chen Baisheng menjelaskan bahwa sehari sebelum kejadian, ia kebetulan tahu bahwa Yang Xiuyu sedang libur, lalu mereka sepakat untuk bertemu di rumahnya. Saat berhubungan, Yang Xiuyu mengatakan bahwa ia sangat menikmati sensasi diapit di antara meja dan ranjang. Ia juga mengaku bahwa setiap kali berhubungan dengan pria lain, ia sengaja meninggalkan jejak perselingkuhan di rumahnya. Di tengah-tengah itu, Yang Xiuyu menerima telepon dari Liang Yaoxiang yang menanyainya dengan nada curiga. Yang Xiuyu menjawab sekenanya tanpa kesal. Ketika mereka pergi untuk makan malam, Yang Xiuyu mengatakan bahwa ia sudah lama ingin putus. Alasannya karena Liang Yaoxiang memiliki temperamen keras, ia bahkan pernah menebas ponselnya dengan pisau dapur. Mendengar hal itu, Chen Baisheng menasihatinya agar jangan pulang dulu untuk menghindari masalah, namun Yang Xiuyu tetap bersikeras ingin kembali ke rumah. Tak punya pilihan lain, Chen Baisheng akhirnya mengantarnya pulang dan berpesan agar keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, ia memberi kabar bahwa dirinya selamat. Setibanya di gedung Wohing, keduanya pun berpisah. Awalnya, Chen Baisheng membuang kondom bekas ke dalam tempat sampah, namun dalam kesaksiannya ia tampak sengaja berbicara samar dengan alasan ingin melindungi istri dan keluarganya. Hakim beberapa kali menegurnya agar berbicara lebih keras dan jelas sambil menekankan bahwa pertanyaan yang diajukan tidaklah rumit, namun peringatan itu tetap tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, bahkan hakim pun kehilangan kesabaran dan menegur dengan nada tajam, "Usiamu sudah 39 tahun, pertanyaannya tidak sulit, tak perlu berpikir selama itu bukan?" Saat meninggalkan ruang sidang, Chen Baisheng mengganti jaketnya, mengenakan topi lalu pergi dengan terburu-buru. Mantan suami Yang Xiuyu, Lu Weijie, juga bersaksi di pengadilan. Ia mengaku bahwa meski Yang Xiuyu pernah berselingkuh, hingga kini ia masih mencintainya. Keduanya telah saling mengenal sejak masa sekolah menengah, namun pernikahan mereka berakhir setelah Liang Yaoxiang muncul di antara mereka. Lu Weijie sebenarnya tidak ingin bercerai, tetapi Yang Xiuyu sudah mantap ingin berpisah.
Lu Weijie mengenang sehari sebelum kejadian, Liang Yaoxiang sempat meneleponnya untuk menanyakan apakah ia sedang bersama Yang Xiuyu. Setelah mendapat jawaban tidak, Liang Yaoxiang langsung menutup telepon dengan marah. Beberapa jam kemudian, ia menerima panggilan dari Yang Xiuyu, suaranya terdengar ketakutan. Ia mengatakan bahwa Liang Yaoxiang telah menjadi gila, menanggalkan pakaiannya dan hendak melompat dari gedung. Namun belum sempat menyelesaikan kalimatnya, telepon itu direbut dan diputus oleh Liang Yaoxiang. Lu Weijie mencoba menelepon kembali, tetapi tak ada yang menjawab. Barulah sekitar pukul 7 pagi, Liang Yaoxiang mengirim pesan mengatakan bahwa Yang Xiuyu sudah keluar rumah dan lupa membawa ponselnya. Saat itu Lu Weijie tidak mencurigai apapun, ia mengira mereka hanya sedang bertengkar kecil hingga akhirnya ia dipanggil polisi untuk membantu penyelidikan dan baru mengetahui seluruh kebenaran. Ia mengaku sangat menyesal. 11 hari sebelum tragedi, ia dan Yang Xiuyu sempat bertemu untuk terakhir kalinya. Saat itu Yang Xiuyu mengatakan bahwa Liang Yaoxiang memiliki temperamen buruk dan ia sudah tidak ingin tinggal bersamanya. Lu Weijie bahkan menawarkan diri untuk membantu mencarikan tempat tinggal baru. Namun sebelum sempat menemukan lokasi yang cocok, tragedi itu sudah lebih dulu terjadi. Sebelum kejadian itu, Lu Weijie hanya pernah bertemu Liang Yaoxiang sekali dan tidak begitu mengenalnya. Ia hanya tahu bahwa Liang Yaoxiang sering bermain mahjong. Ia menyesal seandainya tahu semuanya akan berakhir seperti ini, ia tidak akan pernah membiarkan Yang Xiuyu kembali pada lelaki itu. Hakim kemudian menegaskan bahwa beberapa foto tempat kejadian perkara sangat mengerikan. Dari gambar-gambar tersebut tampak jelas bahwa proses pembunuhan dilakukan dengan cara yang sangat brutal dan penuh amarah. Saat Liang Yaoxiang dan Yang Xiuyu menjalin hubungan, keduanya sebenarnya sudah mengetahui bahwa masing-masing memiliki pasangan. Dengan demikian, sejak awal hubungan ini sudah ditakdirkan menuju tragedi. Pada Oktober 2010, setelah melalui persidangan selama 10 hari, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis. Liang Yaoxiang dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Segala harta pribadinya, termasuk kartu bank, ponsel, dan cincin emas, diserahkan kepada putrinya untuk disimpan. Dalam putusan akhir, hakim menatap langsung ke arah Liang Yaoxiang dan menyatakan bahwa sifatnya kejam dan brutal. Ia sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencegah tragedi, tetapi malah memilih untuk membiarkan korban mati tanpa pertolongan. Setelah sidang berakhir, mantan suami korban, Lu Weijie, diam-diam menanggung semua urusan pemakaman. Ia mengirim abu jenazah Yang Xiuyu kembali ke kampung halaman dan terus mengikuti perkembangan kasus hingga selesai. Demi melindungi putri mereka, ia bahkan berbohong dengan mengatakan bahwa sang ibu meninggal karena sakit. Dalam wawancara dengan media, Lu Weijie mengaku bahwa meskipun ia marah atas perselingkuhan istrinya, bagaimanapun mereka pernah menjadi suami istri. Kini Yang Xiuyu telah tiada dan ia memutuskan untuk tidak menikah lagi seumur hidupnya. Namun kisah ini belum berakhir. Liang Yaoxiang tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding sebanyak 3 kali. Yang semuanya dikembalikan ke Pengadilan Tinggi Hong Kong untuk disidangkan ulang. Dan setiap kali hasilnya tetap sama, vonis penjara seumur hidup dipertahankan. Hingga banding keempat diajukan, sudah 12 tahun berlalu sejak kasus terjadi. Tapi kali ini hasilnya justru mengejutkan. Hakim pengadilan banding menyatakan bahwa dalam putusan sebelumnya, juri terlalu berfokus pada sejauh mana Liang Yaoxiang terprovokasi. Namun mereka mengabaikan satu faktor penting, yakni bahwa saat kejadian, Liang Yaoxiang dipengaruhi oleh beragam tekanan psikologis yang kompleks. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Liang Yaoxiang pernah menderita depresi akibat trauma perselingkuhan sebelumnya dan ketika ia kembali menyaksikan ketidaksetiaan Yang Xiuyu, kondisinya memburuk secara drastis. Perkataan dan tindakan Yang Xiuyu pada hari kejadian dapat dianggap sebagai bentuk provokasi emosional. Hakim berpendapat bahwa jika dilakukan sidang ulang keempat, hal itu akan memberikan tekanan psikologis yang berat bagi Liang Yaoxiang. Karena ia sudah menjalani 3 kali persidangan sebelumnya, dan itu sudah lebih dari cukup. Selain itu, karena kasus ini telah berlalu terlalu lama, ingatan Liang Yaoxiang maupun para saksi lainnya kemungkinan besar telah memudar sehingga menurunkan kredibilitas kesaksian. Bahkan dengan bimbingan hakim sekalipun, masalah tersebut tidak bisa sepenuhnya dihindari. Berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan memutuskan bahwa mengadakan sidang ulang keempat adalah sebuah kekeliruan dalam penerapan hukum pidana. Banding Liang Yaoxiang diterima, perintah sidang ulang dibatalkan dan vonisnya diubah menjadi pembunuhan tanpa rencana. Mengingat Liang Yaoxiang telah ditahan selama 12 tahun dan berperilaku baik selama di penjara, masa penahanannya sudah berada dalam rentang hukuman yang sesuai untuk kasus pembunuhan tanpa rencana.
Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk membebaskannya. Hakim juga menambahkan bahwa sekalipun vonis pembunuhan tetap dipertahankan, masa hukuman efektifnya hanya akan berkisar antara 20 hingga 30 tahun, sehingga dalam praktiknya perbedaan hasil hukuman tidak akan terlalu besar. Tapi, keputusan ini memicu perdebatan publik. Sebagian orang merasa Liang Yaoxiang seharusnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara, sementara sebagian lain menilai ia hanya korban dari emosi sesaat dan patut diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagaimanapun juga kasus ini akhirnya mendapatkan akhir setelah 12 tahun. Cinta mendalam Liang Yaoxiang justru berubah menjadi pisau yang menebas orang yang paling ia cintai. Persidangan panjang yang berlangsung selama 12 tahun itu akhirnya membuatnya keluar dari penjara. Namun penebusan yang sesungguhnya barangkali akan jauh lebih panjang daripada 12 tahun yang ia habiskan di balik jeruji. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.